Shalom Bapak Ibu. Salah satu kerinduan kita sebagai murid Kristus adalah selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan seperti Daud. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Pada abad ke-17 ada seorang rahib di Prancis namanya Brother Lawrence. Pada usia 38 tahun dia masuk ke Via Carmel dengan keadaan bercacat. Memasak, cuci piring dan bersih-bersihkan dapur itulah tugasnya di setiap hari, dan seumur hidupnya ia bekerja di dapur. Namun Lawrence adalah orang yang paling berbahagia di Via Carmel karena dia selalu hidup di dalam hadirat Allah. Bagi Lawrence, mencuci piring itu sama maknanya dengan berkhotbah di depan orang banyak. Maka sepanjang hari ia memuji Tuhan, mengucap syukur, dan sukacitanya semakin melimpah. Setiap orang yang menjumpainya dapat melihat dan merasakannya. Sehingga banyak orang mendatangi Lawrence dan bertanya, "Bagaimana Anda dapat begitu peka terhadap hadirat Tuhan?" Raja Prancis Louis XII pun pernah datang dan bertanya kepada Lawrence yang sedang bekerja di dapur, "Apa rahasia kebahagiaanmu?" Di dalam Via Carmel, Lawrence adalah seorang rahib yang rendah posisinya. Tugas pun tidak begitu spesial. Kelihatan dia bukan orang yang istimewa. Akan tetapi sekarang banyak orang sudah mengenal nama Brother Lawrence dan ingat apa yang telah dia lakukan. Sedangkan hanya sedikit orang saja tahu siapa nama-nama atasan Brother Lawrence. Dalam buku Melatih Hadirat Tuhan, Lawrence berkata seperti ini, "Kita dapat mengasihi seseorang setelah menjalin hubungan yang akrab dengan orang tersebut. Dan untuk bisa akrab dengan orang tersebut, kita harus sering memikirkan orang tersebut." Sama halnya dengan Tuhan. Jika kita ingin mengasihi Tuhan, yang pertama perlu kita lakukan ialah sering memikirkannya. Dan ketika kita sudah dapat mengasihi Tuhan, kita akan menjadi lebih sering dan lebih lagi memikirkannya. Karena di mana kita anggap penting, disitulah kita akan menaruh pikiran dan hati kita. Marilah kita terus memikirkan Tuhan kita. Bapak Ibu, kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan adalah hidup selalu intim dengan Tuhan. Dan untuk menikmati keintiman dengan Tuhan Yesus, untuk hidup senantiasa di dalam hadiratnya, kita lebih sering memikirkan Dia, memandang Yesus lebih dekat lagi. Semoga di masa lain tahun ini, mata kita, hati kita semakin tertuju kepada Tuhan Yesus semata. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu menyertai kami. Kami juga mau selalu intim dengan Engkau Tuhan. Di masa lain ini ya Tuhan, biarlah kami semakin dekat kepadamu Tuhan. Mata kami, hati kami selalu tertuju kepada Engkau saja. Sehingga kami senantiasa bersyukur, bersukacita karena Engkau senantiasa menyertai kami. Biarlah hari ini kami terus memandang Engkau. Kami terus memikirkan Engkau. Urapi kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.